urutannya adalah syariat, torekot, lalu hakikat. Syariatnya dibenarkan dulu, sholatnya dibenarkan dulu sesuai syarat sahnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, lalu naik level ke torekot dengan memperbaiki hati kita, bisa melalui wiridan, membersihkan hati dan sebagainya, sampai level tertinggi adalah level hakikat, level tenggelam dalam tauhidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi torekot dan hakikat ini syaratnya harus syariat dulu, harus mempelajari syariat dulu, harus menjalin syariat dulu. Kadang orang merasa dirinya sudah hakikat, merasa dirinya sudah dekat dengan Allah, merasa dirinya sudah ihsan, sudah muraqabah, sudah tenggelam, tapi dia tidak sholat, dia tidak zakat, dia tidak puasa. Ini keliru, ini sangat keliru sekali, dan banyak yang salah paham. Ini menurut para ulama, orang kalau merasa dirinya torekot dan hakikat lalu meninggalkan syariat, tidak sholat, maka dia terperdaya, dia telah tertipu dengan posisi mereka. Orang kalau torekot dan hakikat pasti syariatnya pun juga. Pertanyaan kedua tentang syariat, torekot, dan makrifat atau hakikat. Syariat, torekot, dan hakikat niku istilah dari ulama sufi. Ulama tasawuf, ulama sufi ada istilah syariat, torekot, dan hakikat. Niku ibarat ngomong. Kalau dalam kitab Kifatul Atqiya niku, matannya Kifatul Atqiya, fa syariatun kasafinatin wa tariqatun kal bahri tsumma haqiqatun durrun ghala. Syariat niku ibarat kapal, syariat kasafinatin wa tariqatun kal bahri. Kalau torekohnya seperti laut, wa haqiqatun durrun ghala. Kalau hakikat itu mutiara yang sangat luar biasa sekali. Syariat niku napa? Dalam Islam niku, dalam ajaran Islam niku menurut para ulama sufi ada 3 yang saling berhubungan yang sangat erat. Yang pertama ada syariat, yang kedua ada torekot, dan sampai hakikat. Kalau syariat niku menjalani hukum-hukum syariat, menjalani perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, sholat dengan benar, puasa dengan benar, zakat, haji, membaca Quran, wiridan dan sebagainya. Itu syariat, menjauhi maksiat, menjauhi zina, menjauhi pencurian dan sebagainya. Fasyariatun akhdhun bidinil khaliqi. Terus apa tadi? Wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jalah kalau nggak salah. Syariat itu memegang teguh agama Allah, memegang teguh perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangan Gusti Allah. Ketika syariat ini sudah mateng, kita sudah konsisten syariatnya ini, maka lanjut ke torekot. Kalau torekot ini wa tariqatun akhdun bi ahwatakal wara wa azimatin kariyadatin mutabattilah. Kalau torekoh niku memegang hal yang sangat hati-hati seperti warok. Artinya apa? Ketika kita syariat lalu lanjut torekot, syariat niku kita melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Kita benar-benar takwa. Sholat fardu kita jaga, kewajiban kita jaga, kemaksiatan juga kita hindari. Ini namanya syariat. Lalu diiringi dengan torekot. Torekot niku apa? Torekot itu mengambil sikap aman, sikap yang sangat hati-hati. Nah, dalam hal ini dijelaskan bahwasanya warok niku ada kalau nggak salah 3 level. Level pertama menghindari, warok niku menghindari hati-hati dari perkara haram. Yang pertama. Yang kedua, menghindari dari hal-hal yang syubhat. Artinya hal-hal yang kurang jelas antara ini haram, ini makruh ataukah tidak, maka langsung kita hindari. Itu sangat berhati-hati. Padahal kalau tidak jelas mungkin bisa dihalalkan, kalau belum jelas keharamannya mungkin bisa halal. Tapi kalau orang-orang warok, orang-orang yang menjaga, maka mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Yang ketiga, warok melakukan hal yang tidak bermanfaat. Hal yang tidak bermanfaat sama sekali tidak akan dia lakukan. Nah, kalau pembahasan kemarin hal yang tidak manfaat sebetulnya bisa menjadi ibadah, hal-hal sepele bisa menjadi ibadah dengan cara diniatkan untuk ibadah. Nah, torekoh niku level setelahnya
syariat. Kalau syariat kita sudah konsisten memegang syariat, maka kita belajar untuk torekot. Torekot itu untuk menaikkan level. Yang awalnya kita menghindari maksiat, sekarang levelnya adalah menghindari hal-hal yang tidak berguna. Sampai levelnya hakikat nikus, levelnya sampai menemukan wusul pada Gusti Allah. Kalau ibaratnya niku fa syariatun kasafinatin wa tariqatun kal bahri summa haqiqatun durrun ghala. Syariat niku ibarat kapal. Kalau kita memegang teguh agama, melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka kita seolah-olah kita memiliki kapal. Kalau torekoh niku laut, seperti halnya laut. Laut niku kita kapal juga berguna kalau tidak ada laut. Berarti kapal dibawa ke laut. Wah haqiqatun durrun ghala. Kalau hakikat adalah mutiara yang ada dalam laut tersebut. Maka percuma kalau umpama punya kapal dan juga di bawah laut, tetapi ketika kita mencari mutiara kita tidak menemukannya. Man ramadurran li safinati yarkabu wa yahusu bahran summa durran hasala. Man ramadurran, barang siapa yang ingin mendapatkan mutiara, li safinati yarkabu, maka dia harus menaiki kapal. Wa yahusu bahran summa durran hasala. Dan dia pun juga harus menyelami lautan tersebut sehingga dia bisa mendapatkan mutiara yang sangat berharga. Artinya ketika dia ingin mendapatkan level hakikat, maka dia harus mempunyai kapal terlebih dahulu. Kapal itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika sudah kapal, maka dia harus menyelami lautan. Lautan itu apa? Lautan adalah tarekat. Tarekat itu adalah menjaga diri atau berhati-hati dari perkara yang tidak jelas. Perkara kalau menghindari maksiat itu memang jelas syariat, tapi kalau menghindari dari perkara subhat, menghindari dari perkara yang tidak berfaedah, menghindari dari perkara yang tidak manfaat, itu levelnya level tarekat. Tapi ketika kita sudah mengoptimalkan syariat dan tarekat, maka insya Allah kita bisa sampai wusul, sampai hakikat. Hakikat niku napa? Hakikat niku level tertinggi dan sudah dijelaskan oleh Kanjeng Nabi. Bahwasanya unsur agama niku ada 3. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Dan ihsan niki level yang sangat tertinggi sekali. Ihsan niku napa? Anta budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Level ihsan itu adalah ketika kita hidup, ketika kita ibadah, seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka kita meyakini bahwasanya Allah selalu melihat kita. Kalau kita sudah syariat kita jalankan, torekot kita jalankan, syariat perintah Allah kita pegang konsisten, komitmen kita pegang dengan kuat, kita juga menghindari maksiat-maksiat halal buruk, dan kita juga lanjut ke torekot, membersihkan hati dengan wiridan, dengan merenungi kebesaran Allah, dioptimalkan hati ini, maka kita bisa sampai ke hakikat, sampai seolah-olah kita ada di posisi di mana Allah selalu melihat kita. Orang kalau merasa dirinya selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, niki dia tidak akan maksiat. Dia tidak akan melakukan hal yang tidak berguna. Dilihat terus. Umpama kalau kita sebagai karyawan, kita punya bos yang sangat dikdaya sekali, sangat gagah sekali. Yang bos itu berkata, kalau kau berlaku baik, maka jabatanmu aku tambah, gajimu akan aku kali lipatkan. Kalau kamu nakal, kamu bekerja tidak genah, maka kamu akan saya kurangi gajinya, bahkan bisa saya pecat. Lalu bos itu memasang CCTV dan selalu diawasi oleh bos tersebut. Maka mau nggak mau kita akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Begitu pula dengan kita, ketika kita selalu melihat, ketika merasa dilihat oleh Gusti Allah, bahkan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Berarti kita merenungi, kita merasa apa yang ada dalam hati kita selalu dilihat Gusti Allah. Kita melaku, kita jalan, kita tidur, kita semuanya merasa selalu diawasi Gusti Allah. Maka kita pun akan naik level ke hakikat. Makanya ada istilah istighraq. Dalam ulama sufi itu ada istilah istighraq. Istighraq itu tenggelam dalam keesaan Allah, tenggelam dalam muraqabah Gusti Allah. Kita ini kalau level merasa selalu diawasi Gusti Allah sedemikian rupa sampai kuat sekali, maka kita merasa sama Gusti Allah terus. Sama Gusti Allah terus, sama canggung terus. Ketika kita makan canggung, ketika kita minum canggung, ketika kita tidur sungkan. Soalnya terus diawasi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merasa sangat canggung niki, akhirnya kita tenggelam. Seolah-olah kita nggak hidup di dunia. Kita ada di kamar, merasa kita tidak di kamar. Kita merasa di dalam mobil, kita merasa tidak dalam mobil. Soalnya kita merasa selalu bersama Gusti Allah, selalu diawasi Gusti Allah. Dan inilah namanya istighraq. Kenapa ada sebagian wali yang jajab, bahasanya orang yang soleh, orang yang alim, bahkan bisa sampai merasa dirinya sampai setengah sadar.
niku mungkin karena level ihsannya, level muraqabahnya, level hakikatnya sangat tinggi sekali. Niku istighraq. Makanya ada doa yang sangat luar biasa sekali. Wa nas'aluka Allahumma bihaqqi Muhammadin an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nahissa wa la nataharraka illa biha. Niku doa yang dikasih guru saya ketika di pondok Jepara. Wa nas'aluka Allahumma bihaqqi Muhammadin, ya Allah, niku dibaca setelah salat. Wa nas'aluka Allahumma bihaqqi Muhammadin, ya Allah, dengan aku meminta kepadamu dengan wasilah pada Kanjeng Nabi, antughriqana fi lujjati bahril wahdah, agar engkau menenggelamkan aku di samudra ketauhidan, hatta la nara, sehingga aku tidak bisa melihat, wala nasma', gak bisa mendengar, hatta la nara wala nasma' wala najida, dan tidak bisa merasakan apapun, tidak bisa menemukan apapun, tidak bisa mendapati apapun, wala hatta la nara wala nasma' wala najida wala nahissa, dan tidak bisa merasakan apapun illa biha, kecuali dengan ketauhidan tersebut. Itu ada doanya. Wa nas'aluka Allahumma bihaqqi Muhammadin an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nahissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa la naskuna, dan saya tidak bisa tinggal di dunia ini kecuali diliputi tenggelam dalam laut tauhid. Ini termasuk mboten ngertos kula diberi guru kula di Jepara niku membaca niki setelah sholat, dan alhamdulillah kula selalu membaca doa ini dari pertama kali awal diberi sampai detik ini. Kula baca terus kecuali ketika ngimami. Ketika ngimami kan langsung astagfirullah. Tapi kalau ketika tidak ngimami, insya Allah kula baca setiap setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nas'aluka Allahumma bihaqqi Muhammadin an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nahissa wa la naskuna illa biha. Karena kenikmatan, puncak kenikmatan seorang hamba niku ketika levelnya sudah muraqabah, sudah merasa selalu dilihat oleh Allah, selalu merasa dicintai Gusti Allah, selalu merasa dipandang Gusti Allah. Kita merasa jasa Allah sangat besar sekali, perhatian Allah kepada kita sangat besar sekali, cinta Allah pada kita sangat besar sekali, bahkan cinta orang tua kepada kita tidak ada apa-apanya. Gusti Allah sangat mencintai kita, Gusti Allah sangat memberikan nikmat sangat besar sekali, dan Allah pun selalu memandang kita, Allah selalu melihat kita, Allah bahkan mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kerentek kita loh, ngerasani wong atau pengen dunya atau pengen sholat, pengen ibadah, semuanya Allah tahu, Allah memandangnya. Ketika kita selalu merasakan hal demikian, maka kita akan merasakan nikmatnya selalu bersama Gusti Allah, nikmatnya tauhid, nikmatnya tenggelam dalam samudra Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama niku sujud niku, apalagi apalagi sampai di tengah malam, di akhir malam niku nikmat yang sangat tertinggi bagi para ulama. Kata para ulama, andaikan orang-orang kaya, orang-orang mengejar dunia merasakan nikmat yang aku rasakan ketika sujud bersama Gusti Allah, maka mereka akan meninggalkan dunia mereka dan akan mengejar nikmat yang aku dapatkan ini. Para ulama juga mengatakan, saya hidup ini nikmatnya cuma satu. Nikmatnya adalah untuk bisa menikmati tenggelam dalam tauhidnya Allah ketika sujud di akhir malam. Itu kata para ulama yang sudah levelnya istighraq atau levelnya hakikat. Maka saya ulangi, urutannya adalah syariat, torekot, lalu hakikat. Syariatnya dibenarkan dulu, sholatnya dibenarkan dulu sesuai syarat sahnya, sholatnya, zakatnya, puasanya. Lalu naik level ke torekot dengan memperbaiki hati kita, bisa melalui wiridan, membersihkan hati dan sebagainya, sampai level tertinggi adalah level hakikat, level tenggelam dalam tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi torekot dan hakikat ini syaratnya harus syariat dulu, harus mempelajari syariat dulu, harus menjalin syariat dulu. Kadang orang merasa dirinya sudah hakikat, merasa dirinya sudah dekat dengan Allah, merasa dirinya sudah ihsan, sudah muraqabah, sudah tenggelam, tapi dia tidak sholat, dia tidak zakat, dia tidak puasa. Ini keliru, ini sangat keliru sekali, dan banyak yang salah paham. Ini menurut para ulama, orang kalau merasa dirinya torekot dan hakikat lalu meninggalkan syariat, tidak sholat, maka dia terperdaya, dia telah tertipu dengan posisi mereka. Orang kalau torekot dan hakikat pasti syariatnya pun juga berjalan, maka syariatnya mereka pun juga menjaga sholatnya. Bulat apa mboten keterangannya syariat. Nggih, monggo. Nggih, monggo, yang pengen mengamalkan nggih monggo. Kalau ijazahaken. Cuman gini, wow, bukan untuk kekayaan, bukan untuk sembarang kalir, wis pokoke tak waca. Kula pokoke diparingi guru kula niki baca. Ketika kula mboten ngertos niki fungsine napa, tapi lama kelamaan
kula merasakan, duh ternyata artinya seperti ini. Soalnya ketika saya diberi amalan itu saya belum tahu artinya, tapi ketika sudah lama terus saya tahu artinya, loh artinya ternyata ngumper nih, terus sampai meminta, tenggelam ke tauhid, ke samudra tauhid sehingga tidak bisa melihat dunia, tidak bisa mendengar apapun yang hal duniawi, tidak merasakan hal duniawi apapun, tidak ada ya ambisi dunia apapun kecuali, Allah Subhanahu wa taala. Niku levelnya sangat tinggi sekali. Monggo nek pengen ngamalno cuman kula mboten ngertos faedahe napa. Mungkin mungkin faedahnya menuntun kita untuk naik level dari yang hamba amatiran menjadi hamba yang level tertinggi insyaallah taala. Sampun nggih. Wallahu taala alam bisawab niki sampun terbit